يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك وحسن مددا يا رب بالمصطفى واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب بالمصطفى واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية قبول تمام كل سورة وإلى بيت الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ذريته ولبيته وقرابته أجمعين وبجاه سلطان الأولياء شرم الصحابة الجلال قدس الله سرهم وبجاه مسلم بهذا الكتاب شخصا من سنة الأحرام وجميع صحبه وفرعه وشيخنا ولي المنتهي وجميع صحبه وفرعه وذوي الفضل علينا أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا خصوصا شيخي كيجي معلم الشافعي أن الله تبشر بالرحمة المغفر درجاته في الجنة ويحفظنا بجاههم وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنيتي أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا علما نافعا ويرزقنا فهم النبيين ويرزقنا حسن الختام ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في هذا المسجد ثم إلى رحمة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habib rabbil alamin imamil mujahidin wa'idul ghurril muhajirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junubihi wa ansarihi min yawmina hadha ila yawmiddin. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, saudara para pengurus Masjid Al-Barokah yang saya hormati, segenap para pecinta ilmu Allah, pecinta syariat Allah yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu diberikan kekuatan istiqamah untuk terus taat, patuh, dan akhirnya insyaallah kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang istiqamah, dan kita berharap mudah-mudahan di akhir umur kita semua mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
dengan lafaz nawailal i'tikafa ma dumna fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita semua menjadi sebab dosa kita Allah ampunin, aib kita Allah tutupin, dan semua urusan kita dimudahin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita lanjutkan apa yang menjadi bagian kajian kita pada bulan yang lalu, yakni seperti di awal yang Al-Fatih sampaikan bahwa semua syariat, ajaran, tuntunan yang Allah berikan kita semua itu semuanya ada manfaat, ada maslahat, ada maksud yang tersurat dan ada maksud yang tersirat. Jadi kita kudu yakin makanya ngaji atau thalabul ilmi jadi wajib, karena salah satunya biar kita cari tahu kenapa kita disyariatkan ibadah haji, disyariatkan puasa Ramadan, disyariatkan bayar zakat, disyariatkan sholat dan lain segala macam. Semua yang berkaitan syariat, intinya kita kudu yakin itu ada manfaat dan ada maslahat. Kalau dalam bahasa qaidah ulama singkatnya, kullu ma syara'allahu minal amri fa fihi maslahatun manfaatun wa kullu ma syara'allahu minan nahyi fa fihi mafsadatun. Itu kuncian, itu kita kudu yakin. Setiap masyaallah, apa-apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah turunin, apa yang Allah perintahkan, kalau itu judul minal amri, itu bagian perintah, wajib ke, sunnah ke, fafihi maslahatun, pasti di dalamnya ada maslahat, ada manfaat. Begitu juga sebaliknya, wa kullu masyaallah minan nahyi, setiap syariat yang Allah turunin kalau itu berupa minan nahyi, larangan, kita perlu yakin fa fihi mafsadatun, pasti di situ ada kerusakan. Pasti itu. Jadi di mana ada perintah itu pasti ada manfaatnya. Di mana di situ ada larangan, pasti di situ ada mudaratnya. Jadi itu syariat agama tuh. Walaupun kadang kita belum ketemu jawabannya, gitu. Di mana manfaatnya? Dan manfaat itu kalau kata bahasa Imam Ghazali, zahiran wa batinan, baik secara zahir atau secara batin. Sekali lagi, walaupun itu kita belum ngerasain manfaatnya. Kalau udah judulnya syariat, ya udah kerjain. Kalau udah judulnya perintah, ya udah kerjain. Kalau udah judulnya larangan, jauhin. Nah begitu banget tuh. Jadi itu salah satu kalau dalam bentuk tasawuf kita diminta ta'abbud, penghambaan. Nausikum walafsi wa iyaya bitaqwallah. Di antara bagian di awal yang kemarin kita omongin itu, salah satunya atau kita bahas adalah masih sekitar urusan sholat. Mulai dari sholat itu seperti yang kita tahu ada perihal berkaitan larangan, ada berkaitan yang sunnah, ada berkaitan yang makruh, ada berkaitan yang membatalkan. Nah ini salah satu pelan-pelan atau dikit-dikit
kita atau yang mungkin udah pernah dengar ini keterangan menambah kualitas atau keyakinan kita dalam hal ibadah tersebut. Kalau dalam bahasa ulama bitakrir yuhsul ta'thir, semakin diulang apa yang kita dapat keterangan dari ustaz, dari guru, dari muallim, itu yuhsul ta'thir, semakin memberikan bekas, semakin memberikan athar, semakin memberikan pengaruh positif buat kita. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Di awal kita udah ngomongin urusan sholat, mulai dari perkara yang sunnah, salah satunya adalah berkaitan raf'ul yadaini. Kita pernah bahas berkaitan kenapa dalam sholat itu ada angkat tangan. Kemudian kita juga udah membahas berkaitan dalam sholat sujud atau gerakan-gerakan dalam sholat, mulai dari diri, ruku, iktidal, sujud, kemudian duduk. Itu rukun fi'li. Artinya seperti kita tahu kalau dalam bahasa fikih bahwa di dalam kerjaan kita sholat itu ada rukun, mau itu rukun qauli, mau itu rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, atau rukun maknawi. Rukun qalbi niat, ini yang kerja hati karena namanya rukun qalbi. Yang kedua ada namanya rukun qauli. Rukun qauli itu yang kerja kaul, lisan, lidah, makanya nggak boleh dalam hati. Seperti apa? Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca sholawat, di tasyahud, baca sholat tasyahud di pada tahiyat akhir, baca sholawat pada tahiyat akhir, dan kemudian mengucapkan salam pada salam yang pertama. Itu rukun semua tuh. Kalau rukun nggak ada istilah ditalangin imam. Kalau kata Imam Syafi'i, lempengan begitu talang imam bocor semua tuh. Kudu makmum yang baca. Itu mau imam ke, mau makmum ke, baca itu mah. Dan itu nggak boleh dalam hati, lisan, nggak boleh kita timbang dalam hati. Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, kemudian baca tasyahud, baca sholawat, kemudian baca salam. Itu namanya rukun qauli. Ada lagi rukun fi'li, rukun yang berkaitan dengan kerjaan. Diri, ruku, iktidal, sujud, duduk, mau itu iftirash ke, mau itu tawarruk ke duduknya. Nah, itu namanya duduk. Itu namanya rukun fi'li. Ada lagi rukun maknawi. Rukun maknawi itu kalau bahasa makna bebasnya rukun yang nebeng sama rukun fi'li. Dia cuma dua, tartib sama tumakninah. Tertib artinya tersusun, mulai dari diri dulu, ruku dulu, iktidal, terus itu namanya tertib, tersusun. Tumakninah itu sukunun ba'da harokatin, diem setelah bergerak. Sukunu ba'da harokatin, tenang setelah bergerak. Itu minimal tumakninah lamanya biqadri subhanallah, timbang ukuran lafaz baca subhanallah udah cukup. Makanya kalau tarawih banyak yang pada bengis-bengis tuh, nah ukurannya memang subhanallah doang. Tak subhanallah, tak subhanallah, tak subhanallah, gitu doang. Walaupun dia udah bergeraknya terus diem, tak subhanallah, segitu doang. Nah,
itu tumaninah tuh. Jadi tumaninah ukuran minimalnya kalau kata bahasa ulama fikih itu ukuran di qadri subhanallah. Nausikum nafsi wa iyaya bitaqwallah. Yang saya pengen bicarakan di antara bagian sholat, salah satunya adalah berkaitan gerakan. Walaupun ini kalau dalam fikih mazhab Imam Syafi'i ini kategori min hayatis sholati, berkaitan dengan sunnah hayat. Kalau penjelasan ulama ahli fikih bahwa sunnah itu di antara lain ada dua, ada yang sunnah hayat, ada sunnah yang abad. Di antara lain, kenapa disebut sunnah abad atau apa itu di sunnah abad? Sunnah abad itu yang kalau kita lupa atau kita kadang kerjain, maka sunnah lagi sujud sahwi buat menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan ketika kita lupa gitu. Kalau sunnah hayat kita gak kerjain, kagak apa-apa hayat. Tapi ketika kita lagi mencari kemuliaan ibadah, maka jangan kita sia-siain gitu. Apalagi kalau dalam bahasa tasawuf, jangan ngeremehin perkara yang sunnah. Man tahawana sunana faqad tafassaqa fi qalbihi. Siapa orang yang ngeremehin perkara yang sunnah, nanti Allah cancepin di dalam hatinya penyakit fasik. Jadi kita dalam ibadah jangan kita ngeremehin begitu. Misalnya Allahu Akbar, kita tahu doa iftitah sunnah, akhirnya kita antemin aja. Sudah baca sunnah inilah Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu termasuk tahawan sunnah itu, jangan. Jadi kita jangan ngeremehin sunnah. Makanya doa iftitah begitu juga. Kalau dalam beberapa kitab fikih ada bacaan doa-doa iftitah, bahkan ada yang diringkes saking jangan enggak kerjain. Ada yang cukup baca inni wajjahtu ilallahi ta'ala, udah itu sebenarnya udah cukup. Ada yang cukup diganti boleh dengan kalimat tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, itu juga boleh. Nah itu di dalam beberapa keterangan, salah satunya dalam kitab ini ada tuh penggantian, bukan penggantian. Andai kata kita lagi buru-buru kemudian kita sholat, tetap ada beberapa yang kita gak kerjain tapi diganti, itu bisa. Kalau yang sering kita dengar, kalau kita masuk ke masjid begitu juga. Sunnah tuh, sunnah salat tahiyatul masjid. Kita lagi mau ngapain aja, rapat di masjid, kita lagi musyawarah di masjid, kita lagi masuk masjid, itu sunnah. Tapi andai kata suatu saat kita gak sholat tahiyatul masjid, tapi jangan ngeremehin. Sunnah inilah sholat tahiyatul masjid, udah tetap nongkrong aja, udah rapat, duduk nggak pakai sholat. Nah itu kita jangan niat begitu. Nah itu juga ada gantinya. Kita duduk suruh baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 3 kali. Nah itu salah satunya apa yang menjadi bagian kesunahan kita gak kerjain tapi kita tambah dengan amal lain, itu bisa takdiru, bisa menyamai. Artinya kita gak sia-sia, kita gak sholat apa yang menjadi kesunahan tapi kita ganti dengan bacaan lain. Nah itu dalam hal-hal berkaitan amalan-amalan sunnah banyak tuh. Nah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Di dalam gerakan atau berkaitan sholat yang kita kerjain, salah satunya itu ada namanya sunnah hayat. Di antara sunnah hayat itu ada minha, di antara lain wad'u yadi yumna ala shimalin, meletakkan
atau yang suka kita sebut sedekah. Ini sedekah ini sunnah hayat, bagian sunnah hayat. Falahu, maka baginya, bagi sedekah itu salatu kaifiyatin, ada 3 kaifiyat, 3 cara. Fal kaifiyatul fudlah, maka adapun kaifiyat yang utama, yaitu ayat bido, hendaklah dia menggenggam ka'a yasarin, pergelangan tangan yang kiri, waroshoha, dan ujung pergelangan tangan, wasaidaha, dan lengan tangannya, yursilahuma, bikaffihil yumna, dengan telapak kanannya, ba'da faragir raf'i minat taharrumi, setelah selesai dia mengangkat tangan, minat taharrumi, dari dia takbiratul ihram. Itu yang pertama, kita menggenggam telapak pergelangan tangan kita, kemudian bikafiha fi kafil yumna, dengan telapak kanannya kita pergelangannya, dan kemudian kita mengeluarkan satu jari, kemudian itu letaknya baina sodri wasurah, di antara dada sama pusar, baina sodri wasurah. Jadi pergelangan tangan di sini, jari di sini. Itu di antara kaifiyat yang pertama. Bahkan kalau dalam kitab ini disebut kaifiyatul fudlah, yang paling utama. Kemudian yang kedua, wad'ul kaffaini muhadhiyaini li sadrihi faqat. Dia meletakkan kedua telapak tangannya, kaffaini muhadhiyaini, dia sejajar, li sadrihi, dengan dadanya. Dia sejajar, ada begini. Dia sejajar sama dadanya. Kalau tadi di sini dia di sini. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di antara lain, wasalisatu, dan adapun yang ketiga, itu masih bagian yang pertama masih. Wal kaifiyatu tsaniyatu ayyabsuqa asabi'ahul yumna fi uradil mafsali. Kemudian dia melebarkan asabi'al yumna, jari-jarinya yang kanan, fi uradil mafsali, pada bagian mafsal, persendiannya yang tadi itu. Dia nggak dikepok tapi ditunjuk, membentangkan semua jarinya. Kemudian yang ketiga, wasalisatu ayyan surah asabi'ahu jihadas sa'idi. Kemudian membentangkan asabi'ahu, jari-jarinya itu jihadas sa'idi, di arah pergelangannya. Jadi dia begini. Jadi yang pertama begini, yang kemudian jarinya dimegare, yunsor, kemudian di pokol yang ketiga. Dan yang pertama posisi itu di antara pusat dan dada, yang kedua di dada. Kemudian yang ketiga itu muhadhiyaini al surrati, dia di pusat. Ada yang begini pusat, begini pusat dan ditutupin. Jadi ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Adapun posisi jari, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, gitu. Posisi jari, ada yang yunsir, dibuka, ada yang dipegang, ada yang satu jari keluar. Nah, itu kaifiyat
di antara kaifiyah. Nah, berkaitan hikmahnya dia begini nih, dia begitu semua tuh. Semuanya itu wal hikmatu, adapun hikmah fidzalika di dalam hal itu semua, kaumuhu itu menunjukkan keadaan simak, artinya orang yang sholat, artinya si hamba dalilan baina yaday azizin, dalilan halnya hina baina yaday azizin di hadapan Allah. Jadi ketika kita sedekah, ketika kita menaruh apa yang menjadi bagian kedua tangan, itu sebagai simbol, sebagai isyarat kita lagi melakukan penghinaan diri kita di hadapan Allah, sekaligus lagi menunjukkan ta'abudan, penghambaan kita kepada Allah. Jadi biasanya kan orang kalau udah sedekah begitu, dia menunjukkan kalau dia lagi menghinakan diri. Makanya ketika kita lihat kalau abdi-abdi dalam sebelum dia masuk ke keraton, ke kerajaan, atau mungkin bukan cuma di keraton, kadang-kadang halayak umum ketika kita lagi pengen menunjukkan kepatuhan dan kehinaan diri kita di depan orang aja, kita menundukkan kepala sambil gini tangan begini, gitu. Walaupun kalau kemarin sempat viral itu banyak dilakuin selain di kerajaan-kerajaan dulu atau di pesantren-pesantren, karena saking patuhnya murid kepada guru, santri kepada kiai, yang akhirnya ketika ada guru datang itu mereka serentak di begini, gitu. Nah itu yang kemarin jadi viral, karenanya itu sebagai perbudakan. Nah itu kalau di dalam dunia pesantren bukan perkara aneh, bahkan itu menunjukkan penghinaan seorang santri kepada guru ini, artinya dia merendahkan diri. Nah kalaulah manusia aja ada bahasa ihtiraman, ada bahasa penghormatan kayak begitu, karena ada orang yang lebih tua, karena ada orang yang lebih soleh, karena ada orang yang lebih mulia, karena ada orang yang lebih alim, maka kita disunahkan dibolehkan melakukan hal tersebut sebagai bentuk kerendahan diri kita. Kalau dalam bahasa hamba ame Allah itu dalilan, dalil itu hina, kita lagi menghinakan diri kita. Jadi ketika kita lagi sholat, kita naruh sedekah tangan itu salah satunya hikmahnya kalau kata ulama dalilan baina azizin, baina yaday azizin. Kemudian ada satu lagi dalam sedekah, apa itu? Wa minha, dan di antara berkaitan kaifiyah tersebut, ja'alaha tahta sodri wa faiqa surratihi, ada yang di bawah dadanya, wa fauqa surratihi, kemudian sangat di atas pusatnya, tapi ma'ilan ila jihad yasari, tapi dia condong miring ila jihad yasari, ke kiri. Allah. Nah ini boleh, sama ini juga boleh dan sunnah juga kita melakukan. Kalau mau ada orang yang biasa melakukan begini, itu boleh. Ditaruh tahta sadrihi wa fawqa surratihi, di bawah dada sama di atas pusat. Kemudian ma'ilan ila jihad yasarihi, kemudian dia miring ke kiri. Nah ketika ada orang yang melakukan begini nih, apa hikmah dan manfaat yang dilakukan begitu? Salah satunya kalau kata ulama, wal hikmatu fihi, dan adapun hikmah fihi di dalam hal tersebut, irsyadul musalli ila hifzi qalbihi. Irsyadul musalli sebagai irsyad kepada orang yang sholat,
petunjuk buat orang yang sholat ila hifzi qalbihi, kepada menjaga hatinya, anil khawatiri, dari lintasan-lintasan hati, li'anna wada'al yadi, karena sesungguhnya meletakkan tangan tersebut, kadalika yuhadhihi, itu karena itu mensejajarkan dengan hati. Jadi salah satu hikmah dia miring begitu, itu kalau kata sebagian ulama di antara di dalam kitab ini, itu dia sedang memegang hatinya. Karena seperti yang kita tahu bahwa ketika kita dalam hal apapun, hati itu menjadi peran utama tuh. Kalau bahasa Rasulullah, ketika menyampaikan berkaitan baik atau tidak manusia, buruk atau tidak manusia, kata Rasulullah, ala wahiyal qalbu, tergantung apa kata hatinya. Dan hati itu menjadi poin utama ketika orang itu benar atau enggak, soleh atau enggak, gitu. Nah, jadi itu menjadi bagian peran utama. Jadi ketika orang melakukan diri, itu hakikatnya dia lagi jagain hatinya. Dari apa? Dari khawatir. Khawatir itu lintasan hati, gertakan hati yang ngerecokin hati kita. Jadi bayangin tuh, itu dalam sholat tuh, apalagi di luar sholat. Artinya yang namanya hati ketika lagi sholat aja sunnah kita suruh jagain, padahal kita lagi sholat. Memang ada satu keterangan, orang sholat itu bukan setan pada pergi, maka ada setan khusus buat ngerecokin sholat kita ada. Ada tuh kalau dalam kitab Maradul Ubudiyah, ada setan-setan tertentu yang buat ngeribedin kita sholat. Jadi emang ada tugas khusus dia. Setan-setan tertentu ketika kita sholat kita digodain. Dalam satu riwayat bahkan sampai 70 setan. Ada yang ngetem di kepala bulu, ada yang bulu, ada yang di kaki, ada yang bulu, ada yang di pinggang, ada yang bulu, ada yang di telinga. Itu pokoknya ada 70 semuanya. Ya taqarrabus syayatinu min ayati jihadil kanan. Setan itu datang dari mana aja. Begitu kita sholat tuh, Allah Akbar. Makanya wajar kadang-kadang kita kalau lagi sholat, padahal tadi kagak gatal, begitu sholat baru. Tadi kita kagak ngantuk, begitu kita sholat, Allah. Tadi sebelum sholat kita lupa tuh kunci mobil ada di mana. Begitu kita ke masjid sholat, Allah Akbar, dia di jok motor. Itu bisa pakai inget tuh, itu namanya setan lagi dinas. Itu setan lagi kerja namanya. Artinya lagi berusaha ngacak-ngacak khusyukan gitu ya. Itu kalau dalam Maradul Ubudiyah kitab itu tuh, nah itu ada khusus pengganggu orang sholat ada tuh. Tapi kalau kata bahasa guru masih bagus, kita tuh digodain sholat masih bagus. Berarti ada cikal bakal khusyuknya ada. Akhirnya digerecokin biar kagak ribet, biar kagak khusyuk. Kalau dalam kitab Majalis Susahnya apa kitab Abu Jamrah itu ada orang gangguin sholatnya, ada orang pasukan setan tukang gangguin sholatnya. Itu ngetem kan di beberapa pojokan tempat orang sholat. Itu dengan rois ketuanya dan anak buahnya. Begitu ada orang sholat, ini anggotanya nih anak buahnya ngomong, bos, ada yang sholat, kita kagak godain. Apa kata bos? Enggak usah, jangan. Emang apa bos? Jangan usah. Emang apa bos? Li'anna aklahu haram, wa syarabuhu haram, wa madjau haram, wa kasbau haram, ma fa'ala rabbuhu faqbil ala rabbihi. Itu setan ngomong gitu tuh, dia ulang lagi ngomong. Kata tuh setan, jangan digodain.
Memang kenapa bos? Lianna aklahu haram. Dia masih suka makan haram, dia suka masih minuman haram, dia suka membawa bawaan yang haram, dia kerja pada kerjaan yang haram, barang yang di rumah banyak barang yang haram. Jadi berapapun dia ibadah dilakuin, Tuhannya kagak bakal terima. Tuhannya kagak bakal terima. Jadi dia tunggak-tungging bagaimana juga Allah kagak bakal rekan. Kata begitu Tuhannya kagak bakal rekan. Terus kita bagaimana bos? Ya udah kita ngopi aja lagi. Sekarang ngopi aja lagi. Itu jadi dia kagak kerja tuh. Dia godain dia, orang sholat kagak digodain sama dia. Nah ketika kita sholat kita masih keganggu khusyuk, itu masih susah. Nah berarti itu setan masih musilin kita. Kita berarti ada cikal bakal yang khusyuk masih ada, walaupun susah banget gitu. Nah itu dalam sedekah, dalam gerakan-gerakan sholat ada salah satunya kita tuh suruh jagain hati. Berarti pantas kalau dalam bahasa orang sholat miringnya ketika sedekah itu dia lagi menjaga lintasan hati, anil khawatiri, dari godaan setan tuh. Karena kalau kata ulama tasawuf, hati itu lempengannya ada di sebelah sini nih. Kalau dalam bahasa thariqah, qadiriyah, naqsabaniyah, bahkan dalam thariqah yang lain ada istilah lataif, 7 latifah. Nah, mulai dari ada latifatul ruh, ada latifatul arwah, ada latifah. Nah, di antaranya latifatul qalbi, 2 jari di sini, di atas, di bawah leher. Itu latifatul qalbi. Itu makanya itu sudah digali. Kalau orang thariqah itu semua 7 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu dalam sebagian thariqah disuruh diwiridin, disuruh wiridin 7 latifah dalam diri kita. Kalau kata orang Kanuragan 7 latifah itu 7 cakra. Nah itu kudu diwiridin, kudu didikirin. Jadi kalau kata kita ini baut utama dalam diri kita nih, suruh dikencengin. Kalau kata orang thariqah suruh didikirin. Wiridannya nggak banyak-banyak, cuma dia dikirim. Dalam satu riwayat kalau pendapat ulama thariqah suruh dipegangin masing-masing 7 lapis. Di sini misalnya Allah capek suruh lihatin Allah berapa wiridannya 1000, suruh baca 1000. Nah semuanya itu 1000 dari 7 lapis itu 6 1000. Nah giliran latifatul qalbi yang di sini nih, itu bukan 1000, 5000. Itu 5000. Artinya apa? Dari latifah-latifah yang lain, itu latifatul qalbi lebih banyak ditekannya. Kenapa emang? Itu karena ngeganggunya di situ manusia. Jadi kata manusia baik atau manusia brengsek atau tidak manusia itu tergantung hatinya. Makanya hatinya tuh kudu dimaksimalin. Bahkan dalam bahasa ulama thariqah atau dalam dunia thariqah sampai dalam zikir jumlahnya lebih banyak dari yang lain. Yang lain 1000, giliran dia goceng kan banyak gitu. 5.000. Allah. Itu kan kenceng banget. Nah, sama tadi orang sholat, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang sampai suruh diri, ada juga. Nah niatnya itu salah satunya ngejagain hatinya dari al-khawatir, lintasan hati yang diganggu oleh makhluk yang tidak redha. Nah itu salah satunya. Nah di dalam keterangan berkaitan sedekah ini bahkan ini semua sunnah hikmah. Bahkan di dalam keterangan sebelumnya ada sudahnya wal qasdu, dan adapun yang dimaksud itu semua di antara lain min dzalika tasqinul yadaini, salah satu hikmahnya biar menenangkan kedua tangannya, biar kagak goyang mulu. Fa in arsalahuma, kalau dia turunin enggak apa-apa, tapi lam yakbas, tapi tidak bergerak, enggak jadi main-main atau enggak goyang-goyang, lam yukrah, maka enggak dimakruhkan. Allahu Akbar.
kagak pakai juga. Selama alam yakbah dia itu enggak sia-sia, artinya enggak main-main atau bukan niat pengen ada perbedaan. Allah. Nah itu kalau kita di Mekah, ketika kita umroh di Madinah kayak, nah itu kita kalau lihat sholat orang pada model-model di sana tuh, artinya bahwa itu yang menunjukkan ketika kita bicara soal furu'iyah, cabang-cabang masalah agama, khususnya di dalam sholat itu ada bahasa madzhab Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah itu ketemu kita banyak di sana. Model sujudnya, model takbiratul ihramnya, termasuk model sedekahnya. Nah bahkan sampai ada yang kagak sedekah tuh, itu boleh, lam yukrah, enggak dimakruhkan. Nah salah satunya yang ada orang kerjain, cuman sampai sekarang saya kagak ketemu jawabannya, itu ketika ada orang yang pakai diputer. Oh. Nah itu sampai sekarang saya belum ketemu tuh jawabannya. Kalau ada yang tahu boleh juga dibagi-bagi ilmu. Allah gitu. Nah itu yang saya belum tahu tuh. Nah cuman kalau perkara yang yang kagak ada tuntunannya kita ada-adain. Nah ini yang namanya nambahin gerakan. Nanti jatuhnya bisa makruh. Atau dalam redaksi yang lain fasah, cacat sholat gitu. Kayak ada orang yang salam sama nih, saya belum ketemu dalilnya. Ada orang yang begitu mau salamnya maka tangan gini kali, begitu udah terakhir assalamualaikum, dia pakai begini, assalamualaikum. Entah tangan begini juga, assalamualaikum. Nah itu saya cari mana-mana, saya tanya sama guru. Sama tuh, nggak ketemu. Kata guru yang di antara yang saya tanya, kita tanya sama orang kerjain. Kali dengarti kali begitu. Nah artinya sepakat saya punya guru aja masih kebingungan atau kagak ketemu itu gerakan yang model-model begitu tuh. Nah yang begini saya belum tanya nih sama orang, karena yang saya lihat beberapa orang itu rata-rata orang tua. Udah gitu yang kelihatan kalau ditanya bengisan dia sama kita, maksudnya ambek nih gitu kan. Kalau kita melihat sesuatu yang kurang tepat dalam agama itu termasuk kemungkaran, walaupun dalam sholat. Orang ada sholat begini kan, pernah kejadian sama Imam Syafi'i, ada orang lagi sholat begini, misalnya dia sujudnya begini, mesti kan sujud begini, mau madhab siapa kan sujud begini, ini kagak diturunin. Ada orang lagi sholat begini, begitu tuh. Nah Imam Syafi'i lagi sholat sebelahnya, itu kan kudu dibilangin, kudu dikasih tahu, itu salah. Itu kalau dalam bahasa kitab Syarh Salikin termasuk kemungkaran kan. Jadi kemungkaran itu bukan cuma orang mabuk, orang judi, bukan. Ketika ada orang salah, gerakan salah, nah itu termasuk kemungkaran. Yang tahu kudu benerin. Cuma masalahnya ketika ngebenerin orang, itu dalam proses ngebenerin itu kita ada strategi, ada siasat. Itu Imam Syafi'i lagi dalam perjalanan tuh, itu mampir. Kalau kata kita di kampung orang, misalnya kita dari Bogor mau ke Jakarta lewat Depok, nah begitu sholat ada orang model sholat begini, jadi bukan kampung kita. Kita mau tegur kita gak kenal, kita mau tegur aki-aki, rumahnya kayak galak mukanya. Nah itu pernah kejadian Nabi Imam Syafi'i. Akhirnya apa yang beliau lakuin? Beliau udah melanjutin perjalanan sampai nginep seminggu di kampung itu. Coba bayangin tuh, saking kudu dibenerin deh. Dia cari tahu aki-aki rumahnya di mana, kedoyanannya makanannya apaan, hobinya apaan, dideketin, maksudnya diakrabin. Begitu udah akrab aja, cuma pengen bilang, kom bayar salah, gimana gini. Begitu doang sampai nginep seminggu, diakrabin tuh. Nah kita kudunya begitu. Aduh orang mana nih, waduh salah nih kerabatnya, kita deketin apa nih, waduh doyannya kita bawain, doyannya mancing bawain joran, doyan bawain.
Nah begitu udah akrab baru ketika saya tahu salah gitu. Nah itu susahnya tuh. Nah ulama dulu apa begitu tuh. Jadi nggak suka salah tuh. Ya lu siapa lu toh? Bisa dikata begitu. Bocah mana orang mana lu? Pakai mobil gua. Bisa begitu gitu. Nah itu nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Makanya di dalam kitab Mau'izatul Mu'min itu butuh strategi. Nggak langsung aja. Ada kaifiatnya. Nah itu ketika kita ketemu orang sholat yang kira-kira nambahin gerakan yang asik-asik, kalau kita kenal tanya. Nah kalau yang gerakan begini saya tanya, karena yang saya tahu yang lakuin itu salah satunya teman SD, kan akrab gitu, enak kalau teman SD, walaupun kagak ketemu, tapi rumahnya di Karateng sih lagi pulang. Nah ada kawan kayak begitu dulu. Kan saya tanya, namanya akrab teman baru kemarin ketemu juga biar kata teman enak. Kita sholat qobliyah di sholat begitu. Saya sengaja sholat zuhur gitu, sampingnya saya sholat memberi takbir begitu juga. Sampai sholat ba'diyah saya lihat begitu juga. Jadi saya sembahyang lihat dia dulu. Saking negesin, sampai saya lihat benar begitu sholat lagi fardu memberi takbir begitu juga. Sampai sholat ba'diyah kita sengaja di belakang dia, ada di samping dia begitu juga. Pulang gua nanya kita begitu pulang dari musola, nanya berjalan kemana, begitu setengah jalan dapat mumpung belum nyampe, gua pengen nanya deh, lu perhatiin mau maafnya, gua perhatiin bayar, perasaan dulu gak begitu dah, gua perhatiin bayar sunnah ya wajib, lu takdir kalau nggak begitu kayak kalau guru, gimana? Kok begini sih? Itu lu kata siapa ya? Kalau boleh tahu apaan sih gitu, gua kagak tahu tuh. Jadi jawabannya begini, dia nggak ngotot sih dia kata dia gini, saya pernah dapat keterangan itu biar sholat kita lebih utama, lebih bagus. Oh gitu, maksudnya kalau kita kagak putar itu yang masuk kiri duluan. Jadi biar kanan duluan masuk, maka putar dulu. Coba deh kalau kagak diputar, Allah, tuh kiri, Allah, tuh kiri duluan kan? Tuh, maksudnya menghormati kanan, putar dulu. Allah, saya, gitu. Jadi biar kanan dulu masuk, tuh kanan. Cuman belain itu kanan biar masuk. Allah, gitu. Kata siapa terang enggak gue dengar begitu harus ngomong lah sebegitunya apa dipakai begitu paling kagak tahu itu dari mana dalilnya kagak tahu. Akhirnya saya bilang itu apa duduk ngetem mobil ngerokok lama panjang ngobrolan itu begitu ngobrol begitu ini sih kalau dalam bahasa kitab atau dalam fikih ini namanya dia lagi ngamalin at-tayamun itu mendahulukan yang kanan atas yang kiri atau taqdimul yumna ala yusra mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Cuman kalau dalam tayamun atau mengamalkan taqdimul yumna ala yusra setahu saya bilang ke kawan saya setahu ini itu dalam hal apa aja boleh emang. Tapi itu setahu saya taqdimul yumna berlaku ketika ada pekerjaan yang gak bisa dilakukan mungkin bersamaan. Baru itu berlaku tayamun mendahulukan kanan dan kiri. Misalnya kita wudhu nih, misalnya di luar ibadah mahdoh kita pakai sendal, bisa gak kanan dan kiri bareng? Wah gak, simpen. Yaudah itu berlaku tuh taqdimul yumna ala yusra. Dahulukan kaki kanan, kaki kiri. Kita pakai celana, pakai baju, masukinnya. Nah itu sunnah tuh, kanan dulu, baru kiri. Itu berlaku. Taqdimul yumna ala yusra. Wudu misalnya, kita ngebasuh tangan, bisa gak bareng ngebasuh tangan bareng? Kalau bisa, begitu susah. Nah itu berlaku. Taqdimul yumna ala yusra. Nah sekarang telinga, bisa gak bareng telinga? Bisa bareng. Nah itu sunnahnya bareng. Sunnahnya bareng gitu. Nggak ada sunnahnya jangan dulu. Kakak
Kalau telinga sunnahnya bareng. Enggak takdimul yumna ala yusra enggak berlaku di telinga, enggak berlaku. Karena bisa kalau kaki berlaku bisa. Nah sedekap begitu juga, itu mah barang bisa. Makanya tadi ada sedekap modelnya begini ada, model begini ada. Jadi sedekap itu barang bisa, udah barang. Jadi gak usah pakai ada yang masuk kanan kiri gitu. Nah itu obrolan panjang kalau besok sampai jam setengah 2. Akhirnya besokannya ketemu lagi dia berubah kagak dibulung lagi. Masih maksudnya omongan temennya masih diikutin lah gitu. Nah itu diantara bagian orang ibadah yang kadang-kadang suka nambah-nambahin gerakan padahal kagak ada riwayatnya. Nah jadi usikum nafsi wa iya yang Allah itu diantara lain berkaitan hal-hal yang kelihatannya remeh tapi ada maksud, ada manfaat, dan itulah yang perlu kita yakinin. Semua syariat ibadah semuanya ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi ibadah kita senantiasa selalu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang membicarakan tentang berkaitan hal-hal masih di dalam urusan sholat yang buat menambah keyakinan kita kepada Allah berkaitan syariat. Dan sekali lagi semua apa yang kita lakukan dengan sebab kita duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan sebagai kifarat, sebagai tebusan apa yang menjadi kekurangan, kesalahan dalam ibadah, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah dan akhirnya ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafa'il karim ya arhamar rahimin. Ya Allahumma bi hurmati ma qara'na fi hadzal majlis Allahumma barik lana sami'na fi hadzal majlis ighfir lana dhunubana wastur lana 'uyubana ikshif lana qulubana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dhurriyyatina wa faqih man talaba al-ilma fi hadzal masjid al-barakah ya rabbika wa hilmika wa hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma' wa 'amalin la yurfa' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa tawbatan nasuh wa salaha jasadi wa ruh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil